hebat dan luar biasa. Teman-temanku komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswa jurnalistik, tetap semangat, sehat, dan menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi kita untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Hari ini kita berbincang mengenai proses menulis berita. Jadi kalau kemarin kita sudah diskusi tentang resensi, bagaimana membuat resensi, bagaimana kita memilih sumber referensi yang akan menjadi bahan resensi. Hari ini kita akan mencoba membahas, mengkaji, dan mendiskusikan bagaimana kita menulis berita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berita itu bisa kita lihat dari sekeliling kita. Berita itu bisa ditulis melalui kegiatan yang bisa kita amati di sekeliling kita. Salah satunya misalnya kejadian berita pendidikan. Jadi kita menginformasikan kepada masyarakat, kepada khalayak, apa isi beritanya, itu kita kemas dari sumber berita. Lalu berita yang kita tulis itu bisa dalam bidang pendidikan, bidang budaya, bidang seni, bidang sastra, bidang agama, dan lain sebagainya, ataupun bisa juga bidang masyarakat. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita misalnya bincang masalah menulis berita, tentu kita harus melihat beberapa komponen. Salah satunya apa yang akan diberitakan. Jadi pilih 5W1H, ya, apa yang akan diberitakan. Lalu setelah kita ketahui apa, misalnya kita mau menginformasikan tentang pemasaran burung di Pasar Depok, Surakarta era pandemi. Ya, gitu. Jadi kita akan melihat apa yang akan kita beritakan, yakni Pasar Burung Depok di era pandemi. Ini apanya? Nah, sekarang gimana? Nah, kita akan membahas gimananya itu berarti kita lihat posisi Pasar Depok burung, Pasar Burung Depok itu di kota Surakarta. Itu kita jelaskan. Jadi Pasar Burung Depok di Surakarta. Nah, kemudian ini kita lihat 5W1H ini setelah kita ketahui apanya, kemudian gimana, sekarang siapa yang akan kita beritakan. Yang kita beritakan yakni para pedagang burung, para pembeli burung. Nanti kita bisa mengambil wawancara dari penjual burung dan juga para pembeli burung. Nah, ini akan menjadi sinergi. Nah, kemudian setelah kita ketahui apa yang kita beritakan, lalu gimana yang akan kita beritakan, siapa yang kita beritakan, kemudian kondisi ini bisa kita dukung dengan situasinya, situasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian nanti dari situasi itu tujuan pemberitaan ini apa, nanti akan bisa kita kemas di situ sebagai ungkapan fakta dan data empirik. Bagaimana penjualan burung di era pandemi, bagaimana strategi pemasarannya, apakah online atau offline, itu kita kemas di situ. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita ungkapkan. Sehingga tulisan berita itu bisa kita lakukan secara sinergis ketika kita susun dari sumber-sumber berita. Nah, penguatan sumber berita kita bisa angulasi dari sumber data. Nah, misalnya itu nanti ditulis di koran, ya berarti nanti bagaimana kita menyiapkan sumber berita itu dari wawancara narasumber yang sudah kita tentukan. Oleh karena itu kita harus melihat bagaimana berita itu bersumber dari fakta dan data empirik yang kita wawancarakan, atau kita bisa ambil dari sumber data yang valid. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman mahasiswa jurnalistik ketika menulis berita itu betul-betul berdasarkan fakta dan data empirik, keberimbangan fakta dan data, kemudian juga sumber data yang jelas, sumber wawancara yang jelas, dan akhirnya dikemas dengan bahasa yang jelas melalui paragraf-paragraf yang jelas. Dari paragraf inti, kalimat penjelas, kalimat pengembang, dan kalimat simpulan. Nah, kalau itu sudah dikemas dengan baik, maka kita tentukan judul yang punya nilai jual. Jadi misalnya Pasar Burung Depok di era pandemi itu juga kurang menarik. Misalnya inovasi Pasar Burung Depok era pandemi. Nah, inovasi pemasaran Pasar Depok era pandemi. Jadi semua lini akan kita lakukan untuk mengungkapkan fakta dan pemberitaan itu salah satunya berbasis fakta dan data empirik. Tidak boleh opini, tidak boleh imajiner, semua harus berbasis fakta dan data empirik. Misalnya jumlahnya berapa juga berdasarkan data. Ketika misalnya itu bagaimana penjualan harian berdasarkan data, kemudian strategi pemasaran bagaimana ya berdasarkan wawancara dengan pedagang dan juga pembelinya, asalnya dari mana ya berdasarkan dari
wawancara, itu semua harus kita gali. Sehingga disitulah kita akan menginformasikan berbagai informasi yang baik, dan itu akhirnya akan memberikan informasi yang benar kepada seluruh masyarakat. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jangan lupa ketika kita menulis berarti membangun keabadian. Dengan menulis kita akan menginformasikan kebenaran, dan itu akan menjadi upaya untuk turut serta melakukan pendidikan, belajar dan membelajar kesemuanya hayat untuk mendukung gerakan literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selamat sukses, dan jangan lupa bersama saya Muhammad Rohmadi untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.